menjelaskan singkat tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Dan sama seperti yang saya teman-teman, kita belajar ini. Jadi sambil belajar kita ya sosialisasi, mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari sama-sama kita bisa pahami. Sesuai dengan yang diminta tadi, kita dalam hal ini saya akan coba membahas tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin ada pertanyaan, apa sih profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi diharapkan siswa itu punya rasa ketertarikan untuk terus belajar. Kita ketahui bahwa yang belajar itu enggak hanya cuma tamat SMP saja atau SMK saja, tapi juga ya seterusnya. Kita anak-anak dalam hal ini di profil Pancasila diharapkan mereka punya kemauan ingin untuk terus belajar. Nah, ada 6 komponen di profil pelajar Pancasila yang harus kita pahami bersama. Yang pertama itu beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkebinekaan global. Dalam hal ini siswa diajarkan untuk mengenal dan menghargai berbagai macam budaya yang ada. Kita ketahui kita sekolahnya nasional, berarti kita ya mungkin punya suku agama yang cukup yang berbeda-beda. Nah, anak-anak kita harapkan mereka punya kemampuan untuk menghargai budaya, kemudian juga kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Jadi dengan individu-individu yang ada, mereka punya kemampuan untuk saling berinteraksi, kemudian refleksi dan tanggung jawab dalam kebinekaan. Jadi anak-anak harus paham mereka itu berbeda. Jadi dalam perbedaan itu mereka harus saling berkolaborasi dengan seluruh anggota keluarga, warga sekolah dan masyarakat untuk menciptakan P5 ini itu dia masuk ke co-kurikuler. Nah, kita paham itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Pembelajaran akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Nah, apa perbedaan dengan K13? Nah, tadi saya sampaikan juga dengan Istiwi ya. Ada 2 kegiatan utama di kurikulum mereka, yaitu pembelajaran reguler dan proyek penguatan profil Pancasila. Nah, ini penekarannya. Kemudian kurikulum mereka menggunakan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap pencapaian siswa. Terdiferensiasi itu perbedaan. Jadi setiap siswa itu nggak sama, kemampuannya pasti berbeda-beda. Nah, diharapkan nanti modul yang nanti juga akan kita persiapkan juga harus mengakomodir setiap siswa, karena dalam satu kelas itu ada yang mungkin dia auditif, ada yang mungkin dia kemampuannya dengan visioner atau juga dengan audio visual, atau kemudian dengan perbuatan, dengan gerak, dengan itu harus ada semua gitu, baru bisa paham. Jadi kita harus memahami itu. Kemudian berikutnya masih dengan hubungan P5 dengan kurikulum merdeka. Bagaimana konsep kurikulum merdeka? Pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan mengembangkan soft skill serta karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian 2, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu untuk pembelajaran mendalam untuk kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Kemudian ini ada tema-tema di kurikulum merdeka yang nanti coba kita terapkan. Pertama itu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunan jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa, dan teknologi dan kewirausahaan. Ini ada 7 dan yang ke-8 khusus untuk SMK. Jadi di SMK ini khusus di yang ke-8 ini khusus untuk SMK. Sementara untuk SMP dia sampai SMP punya 7 tema saja. Nah, lanjut. Nah, bagaimana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Pertama, tujuan P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dan mengamati dan memikirkan solusi terhadap masalah di lingkungan sekitar. Yaitu muatan kegiatannya dan waktunya pelaksanaan fleksibel. Jadi dia nanti kita bisa tentukan. Maka nanti dalam rapat-rapat kepala sekolah juga ada itu bisa
tentukan kapan pelaksanaannya. Kemudian terpisah dari nilai intrakurikuler. Nah, Bapak Ibu jangan salah, itu tidak berbarengan dengan pembelajaran intrakurikuler. Jadi misalkan ada guru buat proyek misalkan matematika, membuat proyek matematika ini tidak masuk dalam proyek penguatan program Pancasila ya. Yang masuk penguatan P5 tadi yang tadi itu di 8-7 tema tadi. Nah ini harus kita pahami. Kemudian tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pembelajaran intrakurikuler. Jadi nggak sama dia. Nggak sama agama, membuat sholat jenazah, pelaksanaan sholat jenazah itu tidak sama dengan P5 ini. Nah alokasinya itu untuk intrakurikuler itu 70-80%, sementara P5 ini itu 20-30%. Nah intrakurikuler itu berbasis capaiannya sampai pembelajaran, sementara untuk P5 itu basisnya ada tema. Mana temanya yang 7 item tadi? Nah pengaturan jadwalnya Bapak Ibu sekalian kita pahami. Misalkan ini untuk PKN atau agama itu kan 3 jam. Nah 3 jam nanti itu dia 2 jam untuk proyek untuk intrakurikuler dan 1 jam itu untuk P5-nya dulu. Nah prosesnya gimana? Ini ada 2 ya, ada model reguler dan ada model blok. Kalau model reguler dia harian. Misalkan kita membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam 1 hari. Ini kalau SMP mungkin sekitar 10 jam ya, 10 jam per hari ya. Iya. Berarti 10 mapel ya, total keseluruhan. Nah itu dia 2 jam. Jadi dia khusus, dia 2 jam membahas materi itu. Nah ada 2 atau 3 tema yang akan coba kita selesaikan. Kemudian ada mingguan. Nah dalam mingguan ini dia 10 JP, 10 jam pembelajaran. Jadi 2 hari. Nah bagaimana proses pelaksanaannya nanti kita diskusikan bersama-sama. Misalkan kita membuat proyek penguatan profil Pancasila per mingguan saja. 2 hari itu khusus untuk materi ini gitu, proyek tadi, tema tadi. Jadi tidak berkaitan sama sekali dengan materi kita. Nah, jadi jangan salah Bapak Ibu ya. Ini nggak sama dengan materi kita. Ini kita belajar tentang agama saja enggak. Temanya gimana? Nah tadi itu. Misalkan tadi tentang budaya lokal tadi, karya budaya lokal ya mungkin misalkan kayak apa? Bisa jadi tarik-tarik kayak masakan-masakan daerah misalnya. Kita buat gimana proses anak-anak bisa memahami tadi. Atau kalau apa ya berkaitan dengan teknologi bagaimana. Jadi nggak berkaitan gitu. Nah ada juga yang modelnya model blok. Dia bulanan. Jadi dalam 1 bulan itu 3 minggu untuk intrakurikuler, 1 minggu khusus untuk menyelesaikan proyek tadi. Kemudian kalau per semester di antara 1 sampai 2 bulan. 1 semester kita buat, maka di 1 bulan terakhir kita khusus melaksanakan tema-tema dalam P5 tadi. Nah kalau kita buat 1 tahun, udah 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan itu tidak belajar sama sekali gitu. Tapi khusus menyelesaikan tema-tema tadi. Dan temanya dalam 1 tahun harus selesai. Di antara 7 tema tadi, maka harus kita misalkan 2 atau 3 tema yang akan kita laksanakan. Maka itu kita butuh seluruh guru untuk koordinasi membahas kira-kira tema apa untuk semester ini akan kita selesaikan. Nah beda dengan di SMK, mungkin kalau di SMK itu tema yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9 itu tema wajib ya. Untuk kelas 1, kelas 2 nya itu tema wajib itu urusan yang kebekerjaan karena di SMK. Jadi intinya saya ulang lagi kepada Bapak Guru sekalian bahwa P5 ini tidak sama dengan materi pembelajaran kita intrakurikuler. Tapi walau begitu tetap diambilkan per jamnya dari jam kita. Nah,
Nanti gimana di Dapodik? Di Dapodik gak ada pengaruhnya. Dapodik tetap misalkan agama 3 jam, tetap 3 jam. PPKN tetap 3 jam. Tapi dalam pelaksanaannya, alokasi waktunya 1 jam itu bisa digunakan untuk. Sekali lagi ini dia berbasis proyek ya. Makanya di Dapodik itu nanti ada juga guru yang mungkin dimasukkan di program PBJL ini, Project Based Learning. Nanti ada itu. Kita lihat di Dapodik itu ada. Cuma mungkin untuk belum kita tentukan gurunya. Tapi intinya seluruh guru itu dilibatkan. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu Guru ngomong yang bisa saya sampaikan tentang proyek penguatan profil Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.